Shalom sahabat-sahabat INRI, pada hari ini Jumat 26 Maret 2021 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai dengan 42. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat INRI yang terkasih, kisah yang baru saja kita dengarkan menunjukkan kisah penolakan Yesus. Alasan penolakan Yesus bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang telah ia lakukan atau mujizat-mujizat yang telah ia lakukan, melainkan karena kata-kata atau ajarannya yang sulit dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka hendak melempari dia dengan batu. Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, atau dia juga mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan bagi orang-orang Yahudi, kata-kata Yesus ini adalah suatu penghujatan terhadap Allah, dan itu layak untuk dihukum mati atau dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi persis inilah inti dari iman kita. Ia datang sebagai putra Allah, dan dia ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Yesus ingin menunjukkan bahwa dengan kehadirannya orang-orang dapat mengenal Bapanya. Dan kita sebagai orang-orang Kristiani percaya akan hal itu, bahwa Yesus adalah Allah. Meskipun ia ditolak, Yesus menunjukkan sikap atau pilihan sikap bagaimana menghadapi penolakan itu. Ia tetap tenang, ia tidak marah, bahkan dengan rendah hati ia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Kalau kamu tidak percaya kepadaku, setidaknya percayalah kepada perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan baik yang telah ia lakukan, supaya mereka mengenal Bapa." Dan hasilnya ada banyak orang yang akhirnya dengan sadar, dengan pilihan bebas, percaya kepada Yesus. Sahabat-sahabat INRI yang terkasih, peristiwa yang dialami oleh Yesus ini menunjukkan gambaran realitas
yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kadang ada seseorang yang sangat baik, melakukan perbuatan yang baik, tindakannya sangat baik, tetapi karena satu dua kata atau ajarannya itu bertentangan dengan keinginan orang banyak, bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh orang banyak dan sulit dimengerti oleh orang banyak, maka ia ditolak. Dan semua perbuatan baik yang selama ini ia lakukan itu tidak diperhitungkan lagi. Dan dalam tanda petik, ia hendak dilempari dengan batu. Tetapi pilihan sikap yang telah ditunjukkan oleh Yesus itu menjadi teladan bagaimana seseorang mestinya bersikap ketika menghadapi penolakan-penolakan seperti itu. Ia harus tenang, tidak marah, tidak reaktif, tetapi berusaha untuk menunjukkan kerendahan hati dan kesabarannya, dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, tetapi tetap bersikap baik, mengatakan hal yang benar dan baik, dan biarkanlah orang lain memilih untuk percaya atau menerimanya atau menolaknya. Itulah pilihan yang tepat yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para sahabat-sahabat INRI, mari kita belajar bersikap seperti Yesus. Karena kadang-kadang kita juga mengalami penolakan dalam hidup ini, entah karena perbuatan kita, entah karena pikiran kita, entah karena kata-kata kita yang tidak bisa diterima oleh sesama kita. Tetapi semoga kita tetap sabar dan tetap melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan biarkanlah orang lain memiliki pandangan atau pilihan sikap yang bebas, entah menerima apa yang kita ajarkan atau apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, atau menolaknya. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam memilih yang baik dan benar, dalam mengatakan yang baik dan benar, dan melakukannya dengan konsisten. Tuhan memberkati. Amin. Dan semoga saudara-saudari semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.